Ya, shalom saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu teman saya Pak David Hasibuan itu mengirimkan WA kepada saya yang berisi sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya begini. Dengan mengutip Kisah Rasul 5 ayat 30 versi King James, "The God of our father raised up Jesus whom he slew and hanged on a tree." Lalu pertanyaannya, bagaimana penjelasannya di King James memakai kata tree bukan kayu salib? Atau King James salah memakai kata aslinya dari bahasa Ibraninya? Mohon penjelasannya. Tapi karena saya masih sibuk sehingga saya tidak menjawab pertanyaan dari Pak David itu. Lalu beberapa saat kemudian muncul lagi pertanyaan yang kurang lebih sama dari rekan saya di Brisbane, Pak Freddy. Nah, ini pertanyaannya. Pak Ezra, kenapa Kisah Rasul pasal 5 ayat 30 dalam King James Version kayu salib kok diterjemahkan on tree? Lalu dia mengutip King James Kisah 5 ayat 30. Tapi di terjemahan baru diterjemahkan kayu salib. Kisah Rasul 5 ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Akhirnya saya menjawab pertanyaan dari dua sahabat saya ini, tapi Pak David lalu memberitahu bahwa alasan mengapa dia bertanya ini karena ada link video ini. Nah, saya lalu membuka link itu dan melihat rupanya ada orang Islam yang mempersoalkan hal itu, namanya Donditan atau Doditan, ya. Oke, kita coba simak videonya. Lo tahu Yesus disalib di mana? Ya di kayu salib. Yakin? Ya, ini ngapain? Lu bisa bahasa Inggris kan? Bisa. Baru baca. Acts 5 ya. Kisah para Rasul ya. Kisah para Rasul 5 ya. Ayat 30 nih. Apa nih? The God of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. Apa? Digantung di mana? Pohon. Tuhan nenek moyang kita ya, membangkitkan Yesus yang kau bunuh dengan cara digantung di pohon. Iya. Kayu salib apa pohon? Pohon. Atau lu kayu salib? Nah, memang itu membingungkan, termasuk di dalam video tersebut orang yang ditanya oleh Doditan itu juga kelihatannya bingung bagaimana. Oh iya, kita semua percaya bahwa Yesus disalibkan di kayu salib. Tapi kenapa versi King James justru menerjemahkannya on a tree? Berarti Yesus disalib di pohon. Nah, sebenarnya ini bukan soal kalau saja si Doditan itu dan juga kita memahami terjemahan King James, karena terjemahan King James itu adalah terjemahan pertama dalam bahasa Inggris dan itu diterjemahkan tahun 1611 atas permintaan Raja James. Nah, karena itulah maka bahasa Inggris yang dipakai di sana itu adalah bahasa Inggris abad yang ke-17. Nah, kita tahu sendiri bahwa yang namanya bahasa itu juga mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Itulah sebabnya mengapa kita harus ada terjemahan-terjemahan yang lebih baru untuk Alkitab kita. Karena terjemahan yang dulu-dulu itu memakai bahasa-bahasa yang sangat familiar dan sesuai dengan pemahaman orang pada zaman itu terhadap suatu kata tertentu yang mungkin tidak lagi relevan atau membingungkan bagi pengguna zaman sekarang dengan kosakata atau makna kata yang dipahami pada zaman sekarang. Nah, saya ambil contoh misalnya, kalau kita membaca di dalam Alkitab kita sekarang, Roma pasal 3 ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita memahami kata cuma-cuma itu artinya free, artinya gratis. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita, bukan karena amal baik kita, tapi semata-mata semuanya anugerah kasih karunia gratis dari Allah. Makanya terjemahannya adalah dibenarkan dengan cuma-cuma.
Tapi kalau kita mau merujuk kepada Alkitab zaman dulu, terjemahan-terjemahan dulu yang masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu, maka kita akan mendapati kata yang agak aneh untuk kita sekarang. Nah, saya coba beri contoh saja dari Alkitab Berita Baik. Dalam Roma 3 ayat 24 diterjemahkan, tetapi oleh rahmat Allah yang dikaruniakan dengan percuma. Saudara lihat kata-kata dikaruniakan dengan percuma. Percuma itu artinya apa? Kalau kita memahami sekarang, kita dalam pengertian kita sekarang, percuma itu artinya sia-sia, tidak ada manfaat, percuma. Nah, kalau begitu maka apakah ayat itu bermaksud bahwa kita itu dibenarkan dengan sia-sia? Tentu saja tidak. Tapi mengapa digunakan kata percuma? Karena orang dulu zaman Alkitab itu dibuat, mereka memahami kata percuma dalam pengertian cuma-cuma. Tetapi karena kata percuma itu mengalami perubahan makna pada masa sekarang, tidak cocok digunakan percuma, malah akan mengakibatkan salah paham, maka terjemahan yang lebih baru itu mengubah kata percuma itu menjadi cuma-cuma. Tapi percuma pada masa itu memang mempunyai makna yang sama dengan cuma-cuma sekarang. Nah, itu contoh dalam Alkitab Indonesia. Nah, begitu juga dengan dalam terjemahan King James yang menggunakan bahasa Inggris abad 17. Kita tidak bisa memahami bahasa Inggris abad 17 persis sama dengan bahasa Inggris modern sekarang. Karena itu, maka kita akan melihat contoh juga di dalam King James, penggunaan kata-kata yang kalau dimengerti dengan bahasa Inggris modern sekarang, itu malah akan terlihat aneh. Saya beri contoh misalnya kata ghost. Kata ghost yang kita pahami sekarang itu kan hantu. Tetapi ternyata kata ghost itu dipakai di dalam Alkitab King James itu untuk merujuk kepada Roh Kudus. Makanya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 itu ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, coba lihat versi King James-nya. In the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Diterjemahkan Holy Ghost, hantu kudus kalau dipahami dalam pengertian sekarang. Ya, kalau itu Don Ditan baca pasti dia bilang hantu kudus. Nah, tapi dia problemnya dia tidak mengerti bahwa pada zaman itu bahasa Inggris abad 17, kata ghost itu dipakai dalam pengertian roh atau semua entitas rohani, termasuk di dalamnya adalah Roh Kudus. Jadi orang pada zaman itu membaca Holy Ghost tidak akan memikirkan yang aneh-aneh. Ya, mereka memahami itu sebagai Roh Kudus. Tapi bahasa Inggris modern yang melihat ghost sebagai hantu lalu akhirnya menjadi aneh. Ya, jadi sebenarnya bukan problem terjemahan, salah terjemahan, tapi itu memang bahasa dimengerti pada saat itu. Saya beri contoh lain, kata suffer. Kata suffer itu dalam pengertian modern kita sekarang, dalam bahasa Inggris itu artinya menderita. Tetapi di dalam pengertian bahasa Inggris abad yang ke-17, kata suffer itu bisa diartikan sebagai mengizinkan atau membiarkan. Karena itu di dalam Alkitab Indonesia sekarang di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka. Kata biarkanlah anak-anak itu kalau kita lihat di dalam versi King James, maka dia diterjemahkan, but Jesus say suffer little children. Suffer, padahal suffer itu kan dalam pengertian bahasa Inggris modern itu menderita. Lalu bagaimana arti ayat itu? Nah, kalau si Don Ditan ini membaca ayat itu lalu akhirnya dia bingung, lalu mulai menafsirkan yang aneh-aneh, Alkitab salah dan sebagainya. Jadi memang suffer itu saat ini dimaknai sebagai menderita, tetapi pada zaman itu, zaman abad 17 bahasa Inggrisnya itu memahami sebagai mengizinkan atau membiarkan, ya. Karena itulah maka ini sebenarnya hanya problem bahasa, hal yang sama. Waktu sekarang itu ya tree, ya pohon. Tapi orang pada zaman itu bahasa Inggris abad yang ke-17, kalau konteksnya Yesus disalibkan on the tree, tidak ada yang memahami bahwa Yesus disalibkan di pohon kelapa kah, pohon kapok kah, ya atau pohon kedondong kah, tidak. Tapi itu akan dimaknai sebagai kayu salib. Nah, jadi itu sebenarnya problemnya. Jadi kelihatannya si Don Ditan ini ya sangat awam di dalam pengertian pemahaman tentang perkembangan bahasa Inggris. Juga akhirnya menunjukkan kebodohan dia di dalam
proses penafsiran Alkitab di dalam perbandingan terjemahan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Orang zaman King James, zaman Alkitab King James diterbitkan, semuanya memahami on the tree sebagai disalibkan di kayu salib. Nah, demikian penjelasan, dan supaya kita semua paham sehingga tidak gampang dibodoh-bodohi oleh orang bodoh. Oke, God bless you.